Oke, Bung Mul, silakan. Apa nih? Mau ngebahas apa lagi? Bung Mul, gimana kabarnya Bung Mul? Kita salaman dulu. Alhamdulillah sehat. Ini kita mau bikin konten apa ini? Oke, Bung Mul, kali ini kita akan membahas klub kesayangan kita. Oke, sebelum itu teman-teman, assalamualaikum sobat netizen bola dan ngocen bola dimanapun berada. Jangan lupa tentunya untuk subscribe channel kita, Ya, like, betul. comment, and share Sebanyak-banyaknya Ya. untuk perkembangan channel ini, teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih tentunya. Jangan bosan-bosan nontonin kita ya. Ya, betul. Ini kita ngomongin sepak bola dalam kacamata netizen awam yang cuman hobi sepak bola aja. Kita Ya. bukan pengamat, bukan pelatih, tapi kita hobi sepak bola. Makanya kita bahas sepak bola. Ya, dan tentunya semoga terhibur dengan konten kita. Oke, Betul, Bung Mul. Ya, gimana? Kali ini kita akan ngebahas tentang klub kebanggaan kita, yaitu MU. Wah, MU lagi. MU enggak makan, Ya, MU nggak teman-teman. makan. Ada Ya. apa dengan MU? Ya, begini Bung Mul ya. MU ini lagi banyak masalah Bung Mul. Ya, Pemainnya pada cedera. iya banyak tuh. Terus. Cedera juga. Greenwood yang dulu kekerasan, kriminal. Terus Ya. sekarang lagi Anthony coba Anthony ngikut-ngikutin, juga, ya kekerasan ikut-ikutin juga ya. kekerasan juga. ADRT ya. ADRT sama pacarnya. Terus Maguire nggak mau. Oh teman-teman, Ya. masalah Sancho. juga. Sancho sekarang ngambek gak jelas. Ngambek karena ngerasa Dianaktirikan oleh Ten Hag. Sedangkan Anthony katanya dibangga-banggain, padahal kata Sancho latihannya sama aja. Saya udah berlatih keras juga kok, yang dipuji Anthony aja. Iya betul. Kata Sancho mungkin karena Anthony tadinya dari Ajax ya, gitu kan. Di anak maskan lah oleh Ten Hag. Gitu. Karena kan pelatih Ajax juga dulu kan. Iya betul. Tapi ya dari kasus ini kita lihat apakah Ten Hag masih tetap tegas dan juga MU masih tetap tegas, karena dulu ketika Greenwood melakukan kekerasan terhadap ceweknya, iya betul. Langsung dibekukan ya. Dibekukan di tim MU. Jadi nggak dimainkan lagi sampai waktu yang telah ditentukan. Bahkan sekarang dipinjemin ya. Sekarang dipinjemin dulu ke Getafe ya. Iya. Jadi belum dipakai oleh MU. Nah, sekarang Anthony juga kasusnya sama, melakukan kekerasan kepada ceweknya juga. Iya. Nah, coba kita lihat apakah Ten Hag juga bakal ngasih hukuman, MU juga bakal ngasih hukuman nih ke Anthony ini. Ya, tapi ini juga masih diselidiki dulu ya, investigasi dulu. Apakah dia benar melakukan kekerasan, tapi dia melakukan klarifikasi itu dia ngerasa nggak melakukan itu. Nah, jadi bisa jadi fitnah ini ya. Jadi fitnah juga ya. Kita lihat aja ya itu nanti ya. Kita lihat aja nanti apakah Anthony juga sama terbukti melakukan kekerasan terhadap ceweknya. Kalau terbukti kita lihat ketegasan MU dan juga Ten Hag. Apakah Ten Hag dan MU bakal menghukum Anthony, dibekukan dan juga nggak bakal dipanggil MU lagi sampai waktu mungkin ya nanti yang ditentukan, karena pasti ini kan tindak pidana juga. Mungkin nanti masuk hukuman juga kan kayak Greenwood gitu kan. Sancho gimana kabarnya sekarang, mau kemana dia? Kabarnya sih ngikutin jejak CR. Oh, jadi Sancho mau ke Liga Arab. Iya. Gak apa-apa, di Liga Arab kamu gajinya lebih gede, lebih sukses kamu. Kalau di MU gak dihargain, tapi ya Sancho juga harus paham. Memang Ten Hag itu kan pelatihnya memang keras dan tegas dia. Jangankan elu Sancho, seorang Cristiano Ronaldo yang punya nama besar, Ballon d'Or 5 kali Liga Champion, diusir oleh Ten Hag. Dan itu nggak melakukan perpisahan sedikit pun. Itu udah nggak boleh datang ke MU aja. Nggak boleh latihan, langsung dipecat secara tidak terhormat. Padahal Ronaldo legend, tetap legend ya. Tapi kan memang Ronaldo memang awalnya dia waktu dia memang udah nggak pernah di MU, pas Ten Hag datang, terus juga pas di situ juga MU Ronaldo banyak masalah, ditinggal meninggal oleh anaknya, betul. Terus nggak ikut pramusim. Nah di situ Ten Hag mulai ngambek. Jadi Ten Hag itu kan orangnya tegas. Kalau yang nggak datang latihannya telat atau apapun, ya nggak bakal dimainkan. Ya bahkan Rashford cuma telat beberapa detik sampai dicadangin loh waktu itu lawan Wolves. Ten Hag memang tegas. Apalagi yang bermasalah kayak gini gitu tuh pasti. Ya itu waktu itu kan Ronaldo punya banyak masalah dan dia mungkin lagi butuh ketenangan dan malah butuh motivasi, butuh support. Tapi pada situ malah dia serasa kecewa, malah ngerasanya kok nggak dihargai gitu. Ya itu sudut pandang Ronaldo ya. Ya dia kan tahu sendiri kalau masalah latihan Ronaldo jangan diomongin.
Yang lain datang jam 8, Ronaldo jam 6 udah datang latihan duluan. Yang lain pulangnya lebih dulu, Ronaldo selalu paling dia akhir. paling akhir, betul. Gitu. Jadi ya dia mungkin ya merasa punya nama besar juga kan. iya, dan dia masih pengen main kan. Iya, Ambisinya betul. kan masih Ambisi, kuat. betul. Haus gol itu masih. Jadi kalau misalkan di MU di era Ten Hag nanti Ronaldo dicadangkan, dia nanti bakal menurun performanya, makin menurun dan makin gak laku loh. Nanti kalau begitu udah mulai gak mau, Ronaldo udah mulai cadangan nih. Mungkin kayak Cavani waktu dulu mulai cadangan. Iya. Nah, Ronaldo sedangkan dia masih pengen produktif di liga itu. Jadi ya akhirnya ditambah mungkin dia tadi juga banyak masalah dengan pimpinan-pimpinan MU ya. Sampai sekarang juga siapa? Glazer itu ya. Iya. Nggak mau ngejual timnya. Gimana ini? Bayangin deh. Gimana nih fans MU nih tanggapannya nih? Man City, Newcastle ketika dijual ke orang-orang Timur Tengah, buktinya bisa sekarang juga masuk liga. Iya. Makanya MU tolonglah. Ayo fansnya demo lagi. Demo lagi fansnya. Nih saya setuju nih. Yang Glazer out nih saya paling setuju banget nih. Apa Sheikh Jassim in ya. Iya, jadi ya dari Qatar, Bu. Sebenarnya keuangan terjamin, uang terjamin, mau beli pemain muda gampang kan. Udah pasti cuman kan masalah gini bro, masalahnya itu kita kalau bicara politik, Eropa itu nggak mau kalau klub Eropa dikuasai oleh orang Timur Tengah. Dulu kan bahasanya Timur Tengah itu dijajah oleh Eropa. Sekarang masa klubnya dimiliki oleh orang Timur Tengah semua, ditambah segala pemain bintangnya diambil ke Liga Arab Saudi. Udah ketar-ketir lah. Iyalah, udah mulai gak rame loh nanti. Oke, Bung Moel, kita kembali ke masalah MU. Emang yang MU ini lagi banyak masalah, Bung Moel? Ya tadi masalahnya itu sebenarnya kan MU itu bukan dia dari eksternal, malah masalahnya dari internalnya sendiri kan. Dari tadi penjualan dari klub juga pemiliknya bermasalah, dari pemainnya juga semua juga belum kompak, bermasalah juga buktinya masih ada kekerasan, ada kriminal, ditambah juga tadi ada Sancho juga ngambek nggak kompak, kan nggak kompak nih. Iya. Gimana mau juara loh? Berantakan. Ten Hag sebenarnya kalau jadi sana saya juga pusing mikirnya ini gimana gitu. Kalau Chelsea mungkin dalam timnya kompak kalau Chelsea loh. Cuman dia sampai sekarang pemainnya mahal-mahal loh. Pemain 100 juta siapa? Mudrik tuh. Itu Mudrik. Terus Caicedo yang diayam-ayamin itu kemarin. Lo Caicedo menyesal loh pindah ke Chelsea loh. Mudrik itu loh, itu pemain 100 juta di kontrak lama sampai saat ini belum terbukti loh. Dia lebih banyak main sosmed daripada latihan. Latihan loh. Dia postingan dia di sosmed itu lebih banyak ketimbang golnya. Lah ini ya 11-12 sama MU sih. Ya, bahkan di klasemen pun MU 11, Chelsea 12 nih. Ya. Ini ibarat pelawak merah sama pelawak biru ini, Bu. Iya, ini pelawak senior ini. Tolonglah. Ayo MU perbaiki internalnya, dan Chelsea untuk internal udah bagus, mungkin tinggal perbaiki kekompakan tim ya kalau Chelsea itu. Karena setelah juara Liga Champions, setelah itu dia melempem. Udah iya. Nggak tahu ya kenapa. Bahkan sekarang nggak main di Eropa loh. Iya, dan juga ini yang saya lihat Chelsea waktu itu terlalu terburu-buru waktu mecat Tuchel gitu kan. Padahal baru awal-awal ya jangan langsung dipecat lah. Dia diganti dengan pelatih Brighton juga siapa? Graham Potter juga malah juga makin langsung dipecat bapuk kan. Oke, Bung Mel, kita kembali ke MU. Satu masalah lagi itu masalah besar banget ini teman-teman. Apa nih? Yaitu dengan stay-nya Maguire back. Oh iya nih. Sebenarnya Maguire ini setia loh ke MU loh. Bahkan gak mau dijual ya. Dia mau dijual ke West Ham United. Ya kalau nggak salah ya. Iya. Juga Maguire menolak Maguire-nya loh. Mau kemana lagi dulu ditawar kemana? Padahal MU udah deal-dealan tuh sama West Ham, tapi karena Maguire itu pengen berbakti ke MU, dia pengen jadi legend MU. Iya betul kayaknya. Dia itu kapten loh, jangan dibuang begitu aja. MU ini tidak menghargai pemainnya ya. Kerja keras. Lu dulu beli 100 juta kalau nggak salah di 80 jutaan di Leicester City. Dulu bagus loh. Kenapa sekarang dibuang? Jangan begitulah. Kalau memang lagi performanya menurun, ya dicadangin dulu, dikasih motivasi. Tapi sekarang udah mulai sih. Sekarang udah dicadangin, dilepas ban kaptennya. Tapi tetap nggak mau pergi. bahkan sebagai fans tentunya kesal juga, ini orang maunya apa gitu tuh. Udah dicadangin, dilepas ban kapten, tetap nggak mau pergi gitu tuh. Dan juga tolong itu ya. Ya dia memang kayaknya jatinya jiwanya itu udah MU dia. MU banget. Cinta mati ya. Cinta mati ke MU, jadi nggak bisa juga. Memang ya udah cinta mati, mau ninggalin juga susah. Iya berat. Jadi ya apa-apa.
tetap pertahankan tapi cadangin ya. Iya. Tapi Ya, kemarin apa? dimainin pun bikin masalah. Emang masalah dia kemarin main Pas lawan itu apa Arsenal? Arsenal. Ya dia kan main juga ngeganti doang loh. Dia bukan main di awal, Lah, ngeganti. ya ini masalahnya, mana dua back center backnya Lisandro Martinez sama Parnay cedera. Dan yang ada ya cuma itu Maguire, ya mau gimana lagi. Ya untuk MU di awal-awal musim ini masalahnya luar biasa ya. Jadi kalau misalkan nanti terbukti Sancho juga udah nggak bisa main, udah fix tuh Sancho nggak bakal Fix dipanggil itu MU. ya, udah makanya udah. Anthony misalkan terbukti Melakukan melakukan kekerasan, artinya MU udah kehilangan 2 sayap loh. Iya, Jadi nanti pas siapa di sayap kanan? Garnacho paling. Garnacho, Sayap kiri nanti Rashford. masih ada Pelistri, cuma yang Ya jadi kan? masalah ini takutnya cedera nih. Iya, artinya kan udah nggak punya skuad yang full kan. Iya. Kalau Anthony Sancho bermasalah, ya sayap tinggal Garnacho, Pelistri nanti sama Rashford. Iya betul. Nanti strikernya ya Rasmus Højlund kan, Højlund sama Ya Martial. mungkin bisa masang 2 striker, ya mungkin dijadiin sayap atau antara Højlund atau Ya artinya Martial. kan di cadangannya siapa coba? Kalau itu jadi main semua, Ya paling ya di mau cadangan nggak nggak mau ada. mainin Pelistri. Dan MU jangan sampai dipinjemin juga sih. ya udah berarti MU bakal punya masalah besar Masalah juga besar nih. juga. Di awal-awal musim kehilangan pemain banyak, ditambah Iya. cedera juga, ditambah kasus, ditambah pemain yang ngambekan. Ya kayaknya Lengkap sudah ya. lengkap sudah. Dan juga untuk Ten Hag tolong nih cari formasi yang tepat seperti Arsenal dan juga City udah mempunyai formasi yang bagus. Karena kadang saya bingung juga kok Bruno Fernandes kadang ditaruh di sayap kanan oleh Ten Hag. Dia nggak menghargai Anthony loh. Harusnya Iya. kan Anthony di situ posisinya. Kok dia lebih mencadangkan Anthony dan mainin Bruno jadi sayap. Kan gitu. Kadang istilahnya Rashford ditaruh di striker murni. Iya. Dia nggak menghargai Martial loh. Martial dicadangin gitu. Harusnya sih tetap kasih kepercayaan ya. Emang Iya. karena memang Rashford pun ditaruh di tengah ya nggak bisa apa-apa, bingung dia Ya, artinya malah. kan lah iya artinya kan Betul. gini, banyak pemain yang di posisi tersebut kok malah Ten Hag lebih percaya Bruno dikasih ke sayap kanan, padahal di sayap kanan itu ada Anthony, bisa Sancho, bisa Iya. Garnacho, bisa Pelistri juga. Lah kenapa Bruno Fernandes? Udah Bruno itu memang udah gelandang Iya. di situ. Jangan dicoba-coba ke sayap kanan. Dan mainnya nggak bagus. Bruno itu bagusnya memang jadi asis Jadi udah. attacking midfield emang Iya. posisinya attacking midfield. Itu ya untuk MU ya tolong MU Tolong ini lah ya. fans MU juga kalau bisa di demo itu si Glazer. Glazernya ya. Dan kalau bisa fans MU dari Indonesia juga datang ke sana. Ya jangan lupa juga gaungkan hashtag Glazer out tentunya ya, baik di Instagram ya. Ini tentunya. sih kita bukan provokator ya Iya, teman-teman. provokator ya, Cuman bukan sih, buktinya kan cuma- di sana udah baik demo berkali-kali juga dari fans MU juga. Iya emang Glazernya udah nggak betah banget emang. biasa-biasa aja nggak menanggapi. Udah Orang- banyak yang nawar juga, klubnya tinggi sama siapa? Syekh Main dinaikin lagi dinaikin sekarang. lagi. Artinya kan sebenarnya mah Glazer ini nggak mau ngejual juga intinya mau gitu Iya, aja. dia Udah. cuma mempermainkan doang sih sebenarnya. Ya sebagai fans ya semoga MU bisa lebih baik lah tentunya. Meskipun banyak masalah, jadilah seperti MU. Meskipun banyak masalah, tetap MU nggak pernah menyerah. Ya kalau kita ngelihat dulu ya sejarahnya waktu dilatih oleh Sir Alex Ferguson, lihat loh MU itu mentalnya kuat banget. Bayangin di eranya Sir Alex Ferguson itu kehilangan pemain banyak yang cedera, bahkan sampai back pun Park Ji-sung. Tapi luar biasa loh. Pernah kalau kamu pernah lihat dulu Park Ji-sung pernah ditaruh di back tengah loh, Park Ji-sung. Bahkan Rooney juga pernah taruh di belakang waktu lawan Arsenal kalau lihat dan itu menang. Itu luar biasa. Nah, kehebatannya Sir Alex Ferguson ini ketika banyak kehilangan pemain, Ferdinand cedera, yang dimainin itu bahkan Park Ji-sung taruh di back. Bahkan kiper pun pernah 2 kali loh. John Osea pernah jadi kiper. Iya. Rio Ferdinand pernah jadi Iya. kiper loh. Karena ya Ya, tadi ya Ferguson sesuai itu kebutuhan memang. Ferguson itu melatihnya itu benar-benar mentalnya. Iya. Bahkan Jadi ketika Nani lawan harus Liverpool siap. dulu tuh. Nani ketika di main di Anfield itu terus dia di tackle nangis, nggak ada yang ngedeketin. Ryan Giggs juga jangan dideketin biasa. Ferguson juga marah-marahin. Kenapa? Kamu jangan nangis, jangan lemah di kandang orang. Liverpool, Iya. apalagi di Liverpool kan jadi Iya. waktu dulu jadi musuh bebuyutan kan. Sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Jadi begitu kerasnya loh Sir Alex ini ngelatihnya sampai pemain yang nangis di tackle pun jangan dideketin, gak usah Iya, nggak usah dimanja. disamperin ya, udah Nggak usah biarin aja dimanja, dia biarin nangis. aja. Ngapain ya? Nah, maksud saya sekarang MU itu mental yang lagi
breakdown itu. Iya betul. Selalu permasalahan di awal musim-musim gitu. Nanti ke tengah-tengah mulai Mulai. bagus. Nah, cuman kan Ya, udah ketinggalan telat poin panas lah. jadinya gitu Ketinggalan tuh. poin kan. Harusnya MU kan ada pramusim. Nah, harusnya pramusim ini jadiin alat untuk pemanasan lah. Tapi masalahnya di pramusim bagus mainnya. Nanti Nah, pas iya. awal musim Nah, ini yang jadi masalah ini nih. Saya tuh herannya tuh kenapa gitu tuh. mentalnya Dari tuh. segi pemain Ya kualitas main kualitas kurang apa, kurang Bro? apa? Erikson Dari mulai bagus. kiper sampai striker istilahnya dia punya nama Punya loh nama. gitu tuh. Tapi Bukan kok kalah sama klub kayak Brighton yang gak punya nama loh. iya. Pemain siapa yang terkenal di Brighton? Mitoma baru sekarang terkenalnya kan? Iya, kayak Bukan kayak dia si- beli dari pemain Barcelona jadi Iya belum gitu. istilahnya belum kan? terkenal tadinya gitu Tapi awalnya. Brighton luar biasa loh. Saya ngefans loh ke Brighton itu. Cara mainnya luar biasa. Dan yang bisa dengan Brighton West Ham. Bagus banget West Ham. Bagus banget Tahu emang. dia. Iya. Defense-nya Malah diperkuat, sekarang serangan balik. di bawah ini loh di bawah City loh dia. Ya, kayaknya persaingannya tahun ini makin ketat. Klub juga Liverpool juga makin lagi bangkit. Luar biasa sekarang mulai tajam. Arsenal semakin makin Arsenal semakin trennya makin meningkat. Tapi Sedangkan emang, MU iya. trennya itu masih masih bergelombang lah. Trennya iya. masih belum stabil ya. Oke, Oke, itu saja mungkin lah. itu saja. Nanti kita bahas lagi MU ini. Kalau bahas MU ini gak bakal habis-habis. Ya, Masalahnya nanti. banyak soalnya. Iya. Oke. Nanti kita bahas pertandingannya di Liga Champions ya. Kita tunggu lawan Munchen. Ya, jangan lupa ini kita disponsori oleh Es Teh Mama Atun ya. Tijus Mama Hatun Tijus ya. Mama Hatun ya. Tolong Tijus Mama Hatun masuk nih. Masuk bisa nih. Oke ya. Oke, segitu saja Bung Mul. Terima kasih. Oke, Teman-teman. sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam. Olahraga.